Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membahas tentang dua bahasan tentang e-business. Yang pertama yaitu tentang hubungan e-business dengan e-commerce, dengan e-government, dan dengan e-learning. Nah, yang kedua nanti juga membahas tentang bisnis apa yang cocok saat sekarang ini yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, aku akan bahas dulu tentang hubungan e-business dengan e-commerce, dengan e-government, dan e-learning. Yang pertama yaitu e-business. E-business adalah kegiatan transaksi, jual beli, dan bisnis tersebut dilakukan secara otomatis melalui internet maupun elektronik. Dengan adanya e-business, perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan mitra bisnisnya, dengan customer-nya, dan dengan suppliernya. E-business ini juga bisa berupa iklan untuk mengajak seseorang dalam membeli sebuah produk. Tanpa e-business, e-commerce tidak ada apa-apanya. Karena fungsi dari e-business ini adalah untuk mensupport bagaimana kegiatan marketing, kegiatan produksi, kegiatan financingnya, kegiatan accounting, dan kegiatan HRM-nya. Lebih tepatnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, dan pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola sebuah bisnis dengan mendapatkan keuntungan. Dalam penggunaan sehari-hari, e-business tidak menyangkut tentang perdagangan elektronik dan e-commerce saja, melainkan e-commerce ini adalah sebagian dari e-business. Sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik dan pemasaran internet. Nah, yang kedua yaitu tentang e-commerce. E-commerce ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk mempromosikan bisnis online ke publik dengan menawarkan sejumlah barang dan produk yang ditawarkan melalui elektronik. Nah, e-commerce ini adalah bagian dari e-business karena merupakan kegiatan pembelian dan penjualan yang merupakan tujuan utama dari dunia bisnis dan didukung oleh unsur lainnya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Dalam sebuah kasus, perusahaan e-commerce ini bertahan atau tidaknya tidak dilihat dari kekuatan produknya. Karena bagaimana caranya perusahaan itu bisa membentuk tim yang baik, bagaimana misalnya pelayanan yang bagus dan pengiriman yang tepat waktu, serta struktur organisasi yang baik dan bagus. Ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama itu ada email automation, yang kedua ada unit manajemen sistem, ada conference, ada online shop, ada online banking, dan ada accounting maupun keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu e-government. E-government itu adalah mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi kepada penduduk, kepada perusahaan-perusahaan, dan pemerintah lainnya. Ada 4 macam e-government. Yang pertama, e-government to customer, ada government to business, ada government to employees, dan ada government to government dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam membuat KTP, pembayaran pajak, penyedia data demografi, dan sebagainya. Kita simpulkan bahwa e-government itu adalah e-business yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. Nah, yang keempat itu yang terakhir e-learning. Nah, e-learning ini adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran menggunakan komputer dengan terkoneksi jaringan, bisa digunakan setiap waktu dan dimanapun. Jadi, e-learning ini adalah bagian dari e-business. Jika pembelajaran adalah salah satu proses utama bisnis pada organisasinya. Contohnya misalnya perusahaan menyediakan e-learning untuk pembelajaran karyawan pada internet. Nah guys, dari pembahasan aku tadi kita dapatkan hubungan e-business dengan e-commerce, dengan e-government, dan dengan e-learning itu adalah sama-sama yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan jasa internet. Nah guys, jadi yang membedakannya itu hanyalah kalau e-business dan e-commerce ini dia melakukan transaksi jual beli melalui online dengan menawarkan barang atau produknya itu melalui jasa internet, sedangkan e-learning ini adalah menggunakan jasa seperti pembelajaran dan transaksi. Contohnya pembayaran UKT di bank. Dalam hal ini, e-learning itu merupakan bagian dari e-business jika pembelajaran merupakan suatu proses bisnis utama bagi sebuah organisasi. Kan e-government itu merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi kepada penduduk, kepada perusahaan-perusahaan, dan kepada pemerintah lainnya. Nah guys, menurutku bisnisnya paling cocok saat sekarang ini dengan menggunakan teknologi informasi itu sangat banyak sekali.
Apalagi saat sekarang ini kita lagi musibah COVID-19, itu sangat banyak sekali bisnis yang dilakukan menggunakan teknologi informasi. Apalagi saat sekarang ini orang saja sekolah atau kuliah menggunakan handphone, komputer, atau laptopnya dengan secara daring. Nah, jadi tidak mungkin orang dalam 24 jam itu tidak memegang HP ya guys. Nah, menurutku bisnis yang paling cocok saat sekarang ini itu yang pertama adalah bisnis online atau bisnis online shop. Kenapa bisnis online shop? Karena dengan online shop itu kita dapat menghasilkan uang dengan cara secara online, dengan menjual secara online. Dengan duduk di rumah saja, dengan mengandalkan jaringan internet, kita masih bisa mempromosikan barang atau produk kita ke media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Shopee, seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa melakukan transaksi online kepada customer kita. Online shop ini saat sekarang ini sangat booming sekali ya guys, apalagi yang berhubungan dengan teknologi informasi, dan cocok sekali bisnis untuk saat sekarang ini. Nah, bisnis yang kedua yaitu YouTuber. Kenapa YouTubers guys? Karena dengan YouTuber ini kita juga dapat menghasilkan uang menggunakan jaringan internet, itu menjadi desain grafis. Nah guys, jadi itulah tadi pembahasan tentang materi e-bisnis. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.